Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berkata, tidak perlu terburu-buru, kakak. Aku sudah memutuskan bagaimana cara berurusan dengan Venomus Ying. Mengenai mengapa aku tidak terburu-buru untuk bertindak, itu hanya karena waktu yang tepat belum tiba. Ribuan tahun telah berlalu, beberapa bulan lagi menjadi tidak sabar. White Sand City Lord mengelus jenggotnya, memahami situasinya, dan tertawa kecil. Bagus sekali kamu sudah merencanakan semuanya. Ingat, jika kamu membutuhkan aku untuk bertindak, kirimkan aku pesan. Orang lain mungkin takut menyinggung Yingguli yang itu, tetapi aku tidak. Dia hanya seorang penjaga kekaisaran. Segalanya akan baik-baik saja selama dia ingat untuk patuh. Tetapi jika dia berani menimbulkan masalah, aku hanya harus berkulit tebal dan memberitahu guru tentang situasinya, kata Sue Ying. Itu kejam, puji kota pasir putih. Sue Ying dihormati oleh berbagai negara adidaya karena dua alasan spesifik. Yang pertama berkaitan dengan potensi besarnya untuk masa depan. Yang lain, bagaimanapun, adalah statusnya sebagai murid pribadi di bawah Yang Mulia. Kaisar Pertumpahan Darah sebenarnya menempatkan banyak nilai pada murid pribadinya. Jika Sue Ying benar-benar pergi untuk memberitahu Yang Mulia tentang masalah ini, hasilnya benar-benar akan menakutkan. Secara alami, Sue Ying hanya menyatakan pilihannya. Pada kenyataannya, hanya ketika kekuatan tempurnya sendiri tidak bisa menyelesaikan situasi dia akan menggunakan hal seperti itu. Omong-omong, Dongbo, Tuan Kota Pasir Putih tertawa. Ada masalah ini yang ingin aku ceritakan sebelumnya. Berdoalah, kakak, kata Sue Ying. Ai, kamu sudah sadar bahwa aku telah membuat kesalahan saat itu, dan aku diusir dari pengawasan guru. Tanah Kota Pasir Putih dimulai. Setiap hari sampai sekarang, aku terus berpikir dan berpikir, berusaha menemukan cara untuk kembali ke sisi guru. Ini, Sue Ying ragu-ragu. Saat itu, kakak lelakinya, penguasa Kota Pasir Putih, telah mencuri salah satu buah hati pasir dunia yang berharga dari tuannya, yang membuat gurunya marah, memutuskan hubungan guru-murid mereka dalam proses itu. Hal-hal seperti itu benar-benar terlalu sulit untuk kembali. Aku tidak memintamu, Dongbo, untuk membantuku sekarang. Kamu hanya berada di bawah pengawasan guru untuk sementara waktu, dan bahkan jika kamu berbicara untuk aku, itu kemungkinan akan sia-sia, Tuan Kota Pasir Putih dengan cepat menambahkan. Aku menyadari betapa marahnya guru pada waktu itu, dan bahkan jika aku ingin menebus kesalahan, itu akan sangat sulit. Tapi aku sudah hidup sangat lama, dan lebih dari setengah hidup aku memikirkan hal yang satu ini. Aku hanya ingin menjadi murid guru sekali lagi sebelum hati dewa sejati aku hancur berantakan. Petik 2. Kakak laki-laki, jangan khawatir. Setelah kekuatan tempur aku sedikit lebih kuat, dan aku menemukan peluang yang tepat, aku pasti akan memberitahu guru tentang masalah ini. Petik 2. Tuan Kota Pasir Putih segera memasuki suasana ceria, tertawa gembira. Baik. Selama aku punya kata-katamu, petik 2. Pada saat itu, dua aliran cahaya melayang. Salah satu dari mereka adalah milik Gebai, dan yang lainnya adalah seorang pria yang tidak dikenal yang menonjol karena berjemur. Kenapa kamu belum menyapa Yang Mulia? Gebai segera berkata. Bai Li Sang menyapa Yang Mulia, pria itu dengan sopan membungkuk terburu-buru. Sue Ying bisa tahu dari aura Bai Li Sang bahwa dia bukan orang asing biasa. Dia kemungkinan adalah Dewa Dunia tahap 2 yang datang mencari tempat perlindungan. Dari saat ia mulai merekrut, termasuk orang ini, ada 3 Dewa Dunia tahap 2 yang mencari tempat berlindung. Saudara Bai Li, dari mana kamu berasal? Sue Ying bertanya. Pria berjemur itu segera menjawab, melaporkan kepada Yang Mulia, aku awalnya berkeliling dunia dewa, mencari petualangan dan mencoba untuk mempertajam keterampilan tempur aku. Namun, aku sudah berkultivasi selama lebih dari 2 miliar tahun. Dan aku sepertinya terjebak di jalan kultivasi ini. Aku telah bepergian kemana-mana untuk jangka waktu yang lama, dan aku telah mengumpulkan kelelahan sepanjang waktu. Sekarang, aku hanya ingin menemukan tempat yang damai di mana aku dapat berkultivasi dengan tenang. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mencari perlindungan di bawah Yang Mulia. Petik 2. Sue Ying dengan ringan mengangguk. Baik, Brother Gebai,
bawa Brother Bailey Sang ke tempat istirahat terlebih dahulu. Petik 2. Tidak lama setelah Sue Ying mengatakan ini bahwa Gebai dan lelaki berjemur itu berubah ilusi dan kemudian menghilang sama sekali. Hehehe, aku datang untuk menemuimu secara acak. Namun di sana aku benar-benar harus melihat tahap kedua Dewa Dunia datang untuk mencari perlindungan di bawahmu. Lord White Sand City menghela nafas. Katakan padaku, berapa banyak Dewa Dunia tahap 2 yang kamu rekrut sejauh ini? Tidak banyak, hanya 3, jawab Sue Ying. Dan kamu mengatakan itu, tidak banyak, sudah berapa lama sejak kamu mulai merekrut Tuan Kota Pasir Putih mendesah? Jika kamu akan terus merekrut dengan kecepatan ini, kamu mungkin akan memiliki lebih dari 10 tahap 2 Dewa Dunia dalam waktu singkat. Aku sudah hidup selama beberapa miliar tahun, tetapi bahkan aku tidak memiliki lebih dari 8 tahap 2 Dewa Dunia di bawah aku. Tidak hanya itu, mayoritas dari mereka lebih lemah pada awalnya, dan mereka hanya secara bertahap mengolah dan meningkatkan untuk mencapai level mereka saat ini. Berapa banyak yang telah dicapai dalam hal kekuatan ketika mereka datang untuk mencari perlindungan di bawah aku? Aku akan memberitahu kamu, sangat sedikit dari mereka. Sementara itu, orang-orang ini dapat melihat bahwa kamu adalah murid pribadi yang mulia, dan mereka juga dapat merasakan potensi luar biasa kamu untuk masa depan. Itulah yang membuat mereka mencari perlindungan sejak awal. Ai, aku benar-benar iri padamu. Sue Ying tertawa. Saudara Bailey, jika ada masalah, datang saja dan temukan aku. Gebai tertawa. Di masa depan, kamu akan tinggal di sini, di rumah gua ini. Adapun apakah kamu akan menjadi komandan di penjaga pribadi? Tidak ada terburu-buru. Yang mulia akhirnya akan membuat pilihannya. Dengan kekuatan tempur kamu, bahkan jika kamu tidak menjadi komandan, kamu pasti akan menjadi wakil komandan setidaknya. Petik 2. Terima kasih, Brother Gebai. Bailey Sang tertawa. Gebai mengangguk. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Istirahatlah dengan baik. Ketika kamu bebas, kamu dapat melakukan perjalanan di sekitar tempat itu. Aku sudah menginstruksikan petugas wanita untuk memberitahu kamu kemana kamu diizinkan pergi dan kemana kamu tidak bisa masuk. Petik 2. Dengan kata-kata terakhir itu, Gebai pergi. Bailey Sang berbalik. Gua yang dia tinggali bukan jenis yang disediakan sementara untuk para tamu. Selain itu, ia juga merupakan Dewa Dunia tahap 2. Sehingga penginapan yang ditugaskannya menempati area beberapa ribu kilometer. Dewa Dunia tidak akan bisa mempraktikkan budidaya mereka dengan benar kecuali mereka memiliki cukup ruang. Kecuali ada masalah penting, jangan ganggu aku, Bailey Sang memerintahkan pembantunya. Dia kemudian dengan cepat memasuki ruang budidaya aula pribadinya. Begitu masuk, Bailey Sang memeriksa sekelilingnya dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan energi Dewa Dunia Hitam berterbangan ke segala arah sehingga menutupi ruang budidaya. Energi tersebut kemudian dibentuk menjadi susunan kompleks yang mengisolasi setiap dan semua metode kepanduan. Dia bahkan telah mengambil liontin khusus dari harta karun penyimpanannya, yang kemudian dia letakkan di depan dadanya. Liontin itu dengan cepat mulai memancarkan gelombang, menyelimuti sekitarnya dan semakin melindungi kamarnya dari pengintaian. Pembunuh dan orang-orang dengan status tinggi, misalnya, biasanya akan memiliki harta isolasi ruang waktu yang dapat mereka gunakan untuk mengaburkan lingkungan mereka. Bailey Sang menghela nafas lega, dan perasaan kegembiraan yang tak bisa diatasi mengalahkannya. Dengan membalik tangannya, sebuah kotak kayu biasa muncul di depannya, yang dengan hati-hati diletakkannya dan dibuka. Sebuah bola hitam yang tertutupi dengan volume besar pola pembuluh darah yang tidak rata dapat dilihat di dalam kotak kayu ini. Aku akhirnya memilikinya, mata Bailey Sang berseri-seri. Raja Changyong mengambil semua sumber daya yang dia bisa dalam upaya untuk mendapatkan harta karun ini, bahkan menyebabkan seluruh kelompok kami terbunuh. Meski begitu, harta ini akhirnya ada di tanganku. Bailey Sang membelai bola hitam di tangannya, mengirimkan energi Dewa Dunia ke dalam. Weng! Bola hitam awalnya secara bertahap cerah. Pola yang tidak rata pada permukaannya sekarang bersinar, yang berfungsi menerangi seluruh area. Bola membentuk gambar yang sangat kompleks dari kekuatan yang benar-benar tak terukur. Saat dia melihat ke arah gambar yang mengambang di udara di dalam ruang budidaya, Bailey Sang dengan cepat terpikat olehnya.
Dia sudah menyaksikan gambar ini beberapa kali sebelumnya ketika dia melarikan diri untuk hidupnya. Itu hanya dalam ledakan singkat, tetapi masih mampu membawa perubahan besar dalam pemahaman dan kepekaannya sehubungan dengan hukum dunia. Di dalam reruntuhan besar itu, bahkan Dewa Dunia tahap 4 mungkin telah kehilangan nyawa mereka pada saat tertentu. Melihat bagaimana Raja Changyong sangat marah karenanya, harta ini pasti luar biasa. Bai Li Sang dengan hati-hati merenungkan item itu. Pada awalnya, dia tidak lebih dari umpan meriam yang ditangkap secara paksa oleh Raja Changyong setelah dia membuat jaring yang tak terhindarkan di dalam reruntuhan. Secara logis, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Namun, begitu dia mendapatkan bola hitam, reruntuhan mulai runtuh, dan susunan yang ditetapkan oleh Raja Changyong mengikuti. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Jadi begitu ruang waktu di daerah itu berubah menjadi kekacauan, semua dewa dunia yang menjadi makanan ternak meriam melarikan diri kemanapun mereka bisa. Dia, Bai Li Sang, adalah yang paling beruntung dari kelompok itu, setelah lolos dari reruntuhan dengan peninggalan yang berharga. Aku telah melarikan diri selama ini, semuanya sambil bergerak secara sembunyi-sembunyi dan bahkan mengisolasi diri dari semua metode pengintaian. Aku telah melewati batas wilayah pulau temporal sebelum akhirnya mencapai wilayah Bloodset God Palace. Dan sekarang aku di sini, di bawah Dongbo Suiying. Bai Li Sang menyeringai. Dongbo seharusnya bisa melindungiku, sedangkan Raja Changyong sangat tidak mungkin menemukanku. Setelah menyelesaikan ingatannya, Bai Li Sang mulai dengan hati-hati merenungkan bola hitam, mencari rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak Suiying menjadi utusan penyelia. Pada saat ini, itu bukan hanya kota kawasan timur, seluruh prefektur Laut Tenang sedang menunggu untuk melihat tindakan apa yang akan diambilnya untuk berurusan dengan Dewa Dunia Ying yang berbisa. Namun, bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu, masih belum ada tanda-tanda gerakan datang dari Suiying. Tingkat ketenangan darinya membuat orang diam-diam berspekulasi. Apa yang terjadi dengan Dongbo Suiying ini? Apakah dia sangat kurang kekuatan sehingga dia tidak bisa melakukan apapun untuk Venomus Ying? Petik 2. Dia tidak bisa menyerang Venomus Ying secara langsung. Paling-paling, dia bisa berurusan dengannya jika dia membuat petisi untuk meminta bantuan dari Yang Mulia. Tetapi jika dia menggunakan bantuan Yang Mulia untuk masalah sekecil ini, gurunya akan menganggapnya tidak berguna. Petik 2. Tidak ada jalan lain. Dia mungkin memiliki prospek tanpa batas untuk masa depan, tetapi dia masih lemah untuk saat ini. Petik 2. Bahkan saat itu, dewa memiliki rentang hidup yang panjang, sehingga mereka dapat dengan sabar menunggu dan menonton. Cara mereka melihatnya, Suiying telah menempatkan beberapa kondisi kejam pada Dewa Dunia Ying yang berbisa, tidak memedulikan pasangan kakak dan adik, dia yakin akan mengambil tindakan cepat atau lambat. Tidak akan lebih dari aib jika dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu tetapi tidak menindaklanjutinya dengan tindakan apapun. Yang paling penting adalah dia akan bergerak. Apakah dia berhasil atau tidak, itu kurang penting. Di sebuah ruangan di dalam kediaman utusan-utusan, Suiying sedang duduk bersila dengan 9 manik-manik emas yang diletakkan di depannya. Manik-manik ini memancarkan aliran cahaya keemasan, yang mengalir terus-menerus ke tubuh Suiying melalui lubang hidungnya. Di dalam tubuhnya, energi dewa dunianya dan aliran cahaya keemasan bergabung bersama, menjalani transformasi misterius yang akhirnya mengubah energi asli itu menjadi benang energi berwarna putih. Energi putih yang baru terbentuk ini dikenal sebagai Luminous Sun Energy. Itu lebih murni, lebih berat, dan lebih tajam dari bentuk sebelumnya. Cadangan Luminous Sun Energy miliknya yang sudah ada juga menyerap cahaya keemasan yang datang melalui lubang hidungnya untuk menjalani transformasi baru. Di dalam dunia batin Suiying, sejumlah besar awan putih muncul seketika. Mereka menutupi langit di atas benua, dengan masing-masing awan terpisah telah terbentuk melalui kondensasi energi matahari bercahaya. Honglong-long gelombang energi matahari luminus yang mengalir melalui tubuh Suiying akhirnya meresap ke dalam daging, tulang, dan organ dalamnya. Bahkan sampai mengisi partikelnya yang paling mendasar dan bergabung dengannya. Melalui transformasi baru ini, Suiying bisa merasakan energi kehancuran. Setelah berkultivasi selama lebih dari 3 bulan, aku akhirnya berhasil menembus batas ketiga. Suiying menghela nafas.
Sangat sulit. Jelas bukan tugas yang mudah. Sepertinya hanya butuh sedikit lebih dari 3 bulan. Tapi tubuh aslinya di dunia klan Xia sebenarnya mengolah waktu di dalam Gunung Crimson Rock di bawah lingkungan percepatan waktu 100 kali aliran waktu normal. Hanya melalui upaya gabungan dari tubuh aslinya di dunia klan Xia dan avatarnya di dunia dewa, ia dapat memperdalam pemahamannya dan mengolah Luminous Sun ke tahap kesuksesan utama. Sue Ying melanjutkan perenungannya. Batas berikutnya akan semakin sulit untuk dilanggar. Bahkan dengan kemampuan pemahaman aku yang baik, aku khawatir itu masih akan memakan waktu cukup lama. Sebenarnya, Sue Ying senang menghabiskan waktunya dalam kultivasi, meskipun kesulitan mencapai setiap tingkat yang baru. Dengan berkultivasi, tidak hanya dia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, tetapi dia juga bisa memperdalam pemahamannya terhadap hukum dunia yang, pada gilirannya, akan sangat membantu penanamannya di masa depan. Sudah saatnya aku bergerak di Venomous Ying. Sue Ying berdiri dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan 9 Golden Vien Bats. Sudah lama berlalu, dan aku belum bertindak. Apakah dia mulai berpikir aku tidak punya cara untuk berurusan dengannya? Huff. Hong Long Long gelombang pintu ke ruang budidaya terbuka, dan Sue Ying berjalan melewatinya. Begitu di luar, Sue Ying berdiri di samping beberapa pagar, dan dari sana, suaranya yang jernih menyebar ke seluruh kediaman resmi, Komandan Bailey, Komandan Jiuqi, dengan cepat mengumpulkan pasukan kami. Tak lama kemudian, seluruh kediaman resmi utusan penyelamat itu menjadi gelisah karena sejumlah besar tentara berkumpul. Sou, seperti aliran cahaya, Jing Qiyu, Dong Boyu, Dong Bo King Yao, Ge Bai, He Fei Yun, dan beberapa lainnya mendarat di dekat Sue Ying. Sue Ying, mengapa kamu mengumpulkan penjaga pribadimu? Apa rencananya? Tepat ketika Jing Qiyu selesai berbicara, Dong Boyu, yang berdiri di sampingnya, dengan bersemangat melangkah untuk berkata, "Ayah, apakah kamu akan berurusan dengan Dewa Dunia Ying yang berbisa itu?" Petik 2. Ya, Sue Ying tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu yakin akan peluang kamu? Tanya Jing Qiyu. Jangan khawatir tentang itu, jawab Sue Ying dengan percaya diri. Ayah, bawa aku bersamamu, kata Dong Bo King Yao, penuh harap. Dong Boyu juga meminta, aku juga ingin pergi. Sue Ying berbalik untuk melihat istrinya lalu berkata, baiklah. Aku akan membawa kalian berdua juga. Jing Qiyu, bantu aku menjaga mereka. Jangan biarkan mereka terlalu impulsif atau sembrono. Pada saat itu, 2 kelompok tentara yang mengesankan terbang. Setiap prajurit terakhir terlihat mengenakan baju besi hijau, sementara pemimpinnya mengenakan baju besi yang mirip, hanya dihiasi dengan lebih banyak garis hitam. Para komandan masing-masing mengenakan baju besi hijau yang tampak serupa, tetapi mereka memiliki garis-garis emas yang lebih rumit di seluruh permukaan. Setiap komandan bertindak sebagai inti dari formasi tentara. Salam, Yang Mulia. Lebih dari 2000 tentara turun, semuanya dengan hormat menyambutnya pada saat bersamaan. Suara mereka begitu keras sehingga tampaknya mengguncang dunia. Segera, 2 komandan dan dewa dunia lainnya juga datang. Sue Ying mengangguk sebelum memberikan perintahnya, Komandan Bailey dan Jiuqi, kalian berdua akan memimpin tim mengikuti aku. Sisanya akan tetap di kediaman, di mana kamu akan mendengarkan Ge Bai dan He Fei Yun. Ya. Keduanya menjawab serempak. Si Wei, kamu juga ikut. Setelah menyelesaikan pengaturan, dia memesan dengan suara keras, ayo pergi. Hong gelombang Sue Ying meninggalkan kediaman resmi bersama dengan pasukannya yang agung. Mereka sudah pergi. Yang Mulia, Dong Bo Sue Ying akhirnya bergerak. Dia berangkat bersama dengan lebih dari 2000 penjaga pribadinya. Ada banyak mata tertuju pada setiap gerakan Sue Ying, termasuk yang dimiliki oleh faksi Dewa Dunia Ying yang berbisa. Setelah melihat mobilisasi yang begitu besar, mata-mata Dewa Dunia yang berbisa Ying dengan cepat membuat laporan mereka. Sue Ying tidak terlalu peduli untuk mencegah aktivitas itu. Dia hanya membawa penjaga pribadinya ke bagian timur kota, ke daerah luas milik Legiun Blaze Timur. Jenderal Mo sudah menunggu di luar barak Legiun Blaze Timur. Dia berdiri di samping gerbang bersama beberapa tentara untuk menyambut Sue Ying. Sue Ying mendarat di depan Jenderal Mo dengan penjaga pribadinya di belakang ketika dia menyapa, Jenderal Mo.
Aku khawatir aku tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke tempat tinggalku bersama dengan begitu banyak tentara, kata Jenderal Mo sambil tersenyum. Sudah lama sejak aku mengambil peran sebagai utusan penyelia, tetapi aku belum melakukan apapun yang layak untuk posisi ini. Aku merasa malu bahwa hal seperti itu akan terjadi, jadi aku datang untuk melakukan tugas aku. Dengan kata lain, aku di sini untuk inspeksi, jawab Sui Ying dengan lugas. Aku akan bekerja sama dengan Yang Mulia. Tolong, tenanglah, Jenderal Mo menurut. Mari kita bicara di dalam, kalau begitu. Sui Ying masuk terlebih dahulu, ditemani Jenderal Mo. Jing Qiyu, Dong Boyu, dan Dong Bo King Yao semua melihat barak terlebih dahulu sebelum dengan cepat masuk bersama tentara lainnya. Perintah macam apa yang dimiliki Yang Mulia? Tolong, jangan ragu untuk memberitahu jenderal ini, Jenderal Mo berkata dengan rendah hati. Sudah pasti bahwa dia akan bertindak seperti ini, dia memiliki posisi tinggi di Kamsi Prefecture, bahkan di atas 4 jenderal lainnya, tetapi kekuatan pribadinya relatif rendah. Dia tidak seperti Jenderal Wu, yang bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 dewa dunia tingkat atas, dan Marshal Qin, yang didukung oleh pendukung besar. Di depan Sui Ying, Jenderal Mo secara alami bersikap rendah hati. Berapa banyak bintang-bintang yang dikuasai sarang iblis-iblis? Sui Ying bertanya. Itu datang. Nest of Myriad Devils adalah kekuatan yang diperintah oleh Dewa Dunia Ying yang berbisa. Sepertinya Sui Ying benar-benar berencana untuk menanganinya, Jenderal Mo berpikir dalam hati. Mereka mengendalikan 32 bintang. Mereka juga bertanggung jawab atas pengumpulan iman di bintang-bintang itu, Jenderal Mo menjawab. Keluarkan semua catatan tentang pengumpulan iman yang dilakukan oleh Nest of Myriad Devils. Semua catatan, dari yang pertama hingga yang terbaru, perintah Sui Ying tepat setelah dia memasuki aula. Iya nih, mengapa kamu belum pindah? Jenderal Mo mengecam bawahannya. Hanya butuh waktu singkat bagi perwira dewa dunia berpangkat tinggi untuk datang. Dong dong dong. 3 batang muncul ketika dia melambaikan tangannya, dan dengan gelombang lain, batang membuka. Setiap wadah pohon diisi dengan gulungan. Sui Ying memandang ke batang, dan energi Dewa Bumi Merah menyala menyebar dan menembus setiap gulungan terakhir. Seberapa cepat proses pemikiran Dewa Dunia? Dia selesai memeriksa semua gulungan hampir secara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.